Ahora sí, comenzamos. Muchas gracias a las compañeras por la interpretación al inglés y a indonesio. Y queremos compartir que este es el segundo seminario web de una serie de dos partes que analiza y expone los ataques económicos y militares que Estados Unidos, con su ideología imperialista, está llevando a cabo Meningkatnya agresi desde sus imperialis AS di fronteras. Amerika Latin dan Karibia berakar pada Alrededor penurunan de strategis Cuba, Amerika Serikat Asia, secara keseluruhan Pacífico dari y el resto posisinya estadounidense, sebelumnya sebagai América satu-satunya del kekuatan Caribe. dunia yang Nos dominan centraremos en los dan ataques identifikasinya imperialistas terhadap Tiongkok estadounidenses sebagai contra pesaing territorios ekonomi de dan América rival Latina, politik el utamanya. Caribe y en Dalam general upaya untuk el mempertahankan hemisferio status occidental. unipolar di dunia La multipolar, creciente agresión imperialista krisis kelas estadounidense en penguasa América telah Latina y el menyebabkan Caribe AS se menjadi deriva del semakin periodo fasis, extranjero bertindak lebih imperial de los eksplisit, Estados Unidos, que lebih ha eksplisit reiniciado dan su chauvinistik posición setiap como harinya. única potencia Contoh mundial utama dari ini política adalah y ahora se Trump identifica con China corollary como su pada doktrin principal Monroe competidor seperti yang económico y diilustrasikan dengan diplomático. NSS terbaru Amerika Es Serikat imperativa preservar di bawah su rezim Trump estatus ini, unipolar yaitu untuk ante el mundo mempertahankan global, Amerika Latin dan lo que belahan desde barat, su clase barat itu sendiri sebagai dirigente la ha lingkup pengaruh llevado dan a menggunakan volverse cada vez más retorika dan fascista, tindakan buscando kolonialisme secara dominar el terang-terangan di mundo con halaman su belakang agenda mereka. imperialista y Selain itu, chauvinista. fasisme yang semakin intensif di Un AS claro telah ejemplo de menargetkan esto es el buruh cómo migran dan Donald migran-migran Trump dari Amerika Latin reafirmó dan y Karibia reforzado la sebagai estrategia de seguridad nacional anarkoteroris, más reciente de los yaitu Estados sebagai Unidos kambing bajo la hitam untuk krisis saat administración ini. Trump, Sejak awal manteniendo tahun ini, América Latina AS telah como melakukan previsión serangan taktisnya justificar sendiri di Amerika una Latin dan Karibia extrema melalui derecha y desplegar eh, una di retórica Amerika Latin dan nacionalista, Karibia, tetapi tidak abiertamente terbatas pada colonialistas a su tindakan-tindakan modo berikut, rasero. yaitu menginvasi Venezuela dan Además del menculik auge del fascismo, Presiden Maduro, Estados Unidos ha señalado al memperketat almirante cengkraman yang norteamericano tidak manusiawi estadounidense terhadap Tony Kuba Blair melalui como intensifikasi blokade ambicioso secara expiatorio de la terbuka crisis actual. mencampuri pemilihan umum seperti Desde di principios de Kolombia, este año, membangun Estados front Unidos ha persatuan lanzado fasisnya una sendiri ofensiva melalui táctica en América boneka-boneka Latina dalam y el aliansi yang Caribe disebut mediante Perisai Amerika acciones como la dan banyak invasión de tindakan lainnya. Venezuela y el secuestro de Ini adalah Maduro bagian tak Rodríguez. terpisahkan dari konflik El antar imperialisnya endurecimiento de sus dengan aranceles de Tiongkok control sobre karena Cuba, perdagangan mineral langka justificando dan el mineral bloqueo penting yang e dipimpin injerencia Tiongkok, abierta en serta elecciones generales de aliansi Colombia y dengan la gelombang creación de merah la Frente muda Fascista yang telah Unido a menegaskan través de décadas kedaulatan de la nasional llamada mereka Alianza terhadap Escudo de las AS sejak Américas pergantian MPA. abad. Dengan Esto memburuknya krisis forma parte imperialis, de su AS conflicto telah beralih imperialista con ke China, agresi yang debido a haus la darah dan importante tindakan comercio de unilateral las untuk ramas mempertahankan identitarias y posisinya. lujos que China Dalam lidera, menghadapi tindakan así como sepihak de sus seperti itu, alianzas con el movimiento mitra económico junior universal, Amerika que Serikat ha seperti Kanada. reivindicado su soberanía nacional frente a Estados Unidos desde principios de este siglo. Ante la profundización de la crisis imperialista, Estados Unidos ha recurrido a la agresión sangrienta y acciones unilaterales para preservar su posición. Ante esta acción unilateral, socios más pequeños de Estados Unidos como Canadá se han distanciado cada vez más del imperialismo estadounidense debido al aumento de los aranceles y a los intentos de Trump de convertirlo en un estado número 51, con el objetivo de incrementar su propio saqueo en América Latina y el Caribe, especialmente dado que la mitad de los recursos minerales de Canadá se encuentran en esta región. Sin embargo, incluso en medio de esta crisis, la población no se ha silenciado. Ante esta ofensiva, el gobierno estadounidense Tetapi lucha di por su tengah krisis ini, soberanía nacional en pos del socialismo. Para orang-orang, saber más sobre la rakyat, contradicción entre los tidak imperialistas de berhenti la untuk región, melawan Estados Unidos y Canadá, así como sobre la propia menuju agresividad del jalan imperialismo sosialisme. estadounidense, damos la bienvenida a nuestro primer orador, al compañero Malcolm Guy, coordinador regional de ILPS Latinoamérica y el Caribe, y es un honor para mí presentar a un gran compañero y camarada. Untuk Adelante, mempelajari lebih compañero. lanjut tentang kontradiksi antara kaum imperialis di kawasan ini, Amerika Serikat dan Gracias, Kanada, serta camarada tentang Guy. agresivitas imperialisme Kanada itu sendiri, kami menyambut Malcolm Guy, Koordinator Regional ILPS Amerika Latin dan Karibia. Saludo muy cordial desde Montreal, Quebec, Canada. My presentation today will be in English. Presentasi saya hari ini akan dalam bahasa Inggris.
So I'm very pleased to have been asked to talk with you today about the role of Saya Canadian sangat berterima imperialism kasih karena in bisa the American hadir Caribbean. untuk I've lived membicarakan most tentang of my life imperialisme in Kanada Canada, and di today Amerika I Latin dan spend my Karibia. time between Saya telah menghabiskan Canada sebagian and besar hidup Guatemala. saya di Kanada dan saat ini saya membagi waktu saya As antara Kanada dan coordinator Guatemala of Latin America and sebagai Caribbean koordinator untuk International Amerika Initiatives, Latin dan Karibia ILPS. untuk ILPS. In this short intervention, I would Dalam primarily intervensi singkat challenge ini, some of the myths saya surrounding Canada, ingin menantang whose beberapa ruling mitos class has managed terkait to Kanada paint a picture of a yang kelas peace-loving penguasanya country telah open to berhasil immigrants and melukiskan refugees, citra supposedly gentler and sebagai negara yang cinta damai nasty dan neighbor to the terbuka south, bagi the United States of imigran dan America. pengungsi, yang konon lebih lembut dan ramah Distributed daripada or perception of tetangga kita yang Canada's jahat di 41 selatan, million Amerika citizens Serikat. who fought for Meskipun ini mungkin benar and untuk also sebagian besar dari with their 41 citizens. juta warga Kanada It's yang simply berjuang not the dan case when it memenangkan comes to layanan Canada's kesehatan ruling publik class. universal, misalnya, Canadian capitalist hal itu class tentu tidak has berlaku known untuk kelas penguasa cost-cutting Kanada. imperialist objectives, Kelas kapitalis Kanada which memiliki it tujuan achieves imperialisnya today sendiri yang by rakus hiding akan behind keuntungan, the coattails yang of sebagian Western besar imperialism, dicapai dengan bersembunyi politically, di balik militarily, taji imperialisme ideologically, AS, secara supporting and politik, abetting militer, warmonger dan Trump ideologis, and the mendukung dan warmongers membantu of Trump yang notoriously gemar right-wing berperang presidents that have come before him. dan para presiden yang gemar This berperang, namun includes lebih pandai berbicara manis yang telah the mendahuluinya. Venezuela, Ini war termasuk crimes tiga on serangan. Iran, Ini termasuk dukungan untuk United serangan States 3 ongoing Januari genocide in 2026 Gaza, terhadap Venezuela, Lebanon, perang AS Zionis terhadap Iran, genosida yang terus which dilakukan negara Zionis di Canada Gaza, is the second dan largest invasi ke nation Lebanon to untuk Russia menyebut beberapa contoh saja. and is located just Beberapa north of fakta, the United States. yaitu Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia setelah Rusia dan terletak tepat di utara AS. Negara ini memiliki banyak danau dan sungai, air tawar, serta sumber daya alam, dan populasi yang relatif kecil untuk ukurannya yang sangat besar, yaitu lebih dari 41 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah imigran, termasuk keluarga saya yang berimigrasi ke Kanada dari Inggris pada tahun 1950-an. Kanada dijajah oleh Prancis dan Inggris mulai awal abad ke-17. Inggris akhirnya mengalahkan Prancis pada tahun 1760 dan menjadi kekuatan kolonial yang dominan. Selama periode kolonial, populasi penduduk asli Kanada mengalami pengurangan drastis. Saat ini terdapat 1,8 juta penduduk asli yang diakui secara resmi di Pulau Penyu, sebutan yang digunakan oleh penduduk asli untuk negara ini. Mereka merupakan 5% dari populasi Kanada dan terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu bangsa pertama atau First Nations, Métis, dan Inuit, serta berbicara dalam 70 bahasa yang berbeda. Namun, negara ini secara resmi bilingual dengan bahasa Prancis dan Inggris sebagai bahasa resmi. Dengan demikian, Kanada adalah negara kapitalis monopoli dan kekuatan imperialis tingkat kedua. Sekitar 70% ekspornya menuju AS. Seperti yang disebutkan oleh Samuel sebelumnya, Trump terus-menerus mengulangi ancamannya untuk menggabungkan Kanada ke dalam AS. Secara militer, hal ini sebenarnya sudah terjadi. Militer Kanada sudah terintegrasi secara mendalam dengan militer AS, terutama melalui Komando Militer Gabungan yang dikenal sebagai Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau NORAD. 80% dari apa yang disebut pembelian kutip pertahanan Kanada berasal dari AS. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mark Carney saat ini, pembangunan industri Kanada telah dikaitkan dengan apa yang disebut industri pertahanan untuk meningkatkan kapasitas militer Kanada dan lebih selaras dengan mesin perang AS. Dan untuk menanggapi tuntutan Trump agar Kanada menghabiskan 5% dari PDB-nya untuk senjata dan mesin pembunuh lainnya pada tahun 2030. Diperkirakan hal itu akan menelan biaya hingga
200 miliar US dollar per tahun bagi Kanada. Uang yang akan dialokasikan untuk senjata dan bom, bukan untuk sekolah, perumahan terjangkau, dan perawatan kesehatan. Melalui NATO dan koalisi lainnya, Kanada telah berpartisipasi dalam perang imperialis melawan Uni Soviet, Korea Utara, Vietnam, Libya, dan Afghanistan, di mana Kanada mengirimkan 40.000 tentara, dan masih banyak lagi. Kanada juga menyediakan uranium olahan yang digunakan untuk membuat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kanada dianggap sebagai, tanda kutip, negara adidaya energi dengan cadangan minyak bumi terbukti terbesar ketiga di dunia. Dan sebuah fakta yang mungkin belum Anda ketahui, Kanada adalah pemasok minyak mentah utama ke AS. Kanada memiliki hubungan dengan semua negara di Amerika Latin dan Karibia, dan merupakan rumah bagi komunitas diaspora yang besar dari Jamaika, Haiti, dan Trinidad Tobago, serta Kolombia, Meksiko, dan El Salvador. Setiap tahun ribuan buruh temporer atau buruh sementara tiba di Kanada, melakukan perjalanan dari Guatemala, Trinidad, dan negara-negara lain di Amerika Latin dan Karibia untuk bekerja di pertanian Kanada dengan menanam, merawat, dan memanen tanaman. Sebagian besar hanya tinggal selama musim panas, tetapi beberapa sekarang bekerja sepanjang tahun di rumah kaca. Sebagian besar ditolak haknya untuk tinggal di Kanada, terikat pada satu majikan, dibayar upah yang relatif rendah, dan sering dihisap serta diperlakukan dengan buruk. Saya dan pasangan saya, Mary, bertemu dengan banyak pekerja pertanian, sementara banyak buruh pertanian temporer di pesawat saat terbang antara Montreal, Kanada, dan Guatemala, dan kota Guatemala. Ngomong-ngomong, saya dan Mary adalah pembuat film dokumenter yang telah merekam sejak awal tahun 1990-an tentang perlakuan terhadap pendatang baru dan buruh temporer di Kanada, dan sebagian besar film kami ditayangkan di TV Kanada. Jadi kami tahu apa yang kami bicarakan. Jauh dari citra negara ramah yang selama ini ditampilkan ya, Kanada justru mengikuti jejak AS dalam menurunkan kuota imigrasi dan memblokir masuknya migran dan pengungsi. Sementara ribuan orang dideportasi. Seperti Arab Saudi, Kanada kini lebih mengutamakan buruh temporer sebagai sumber tenaga kerja murah dengan hak minim. Pada tahun 2025, Kanada mendeportasi 22.500 warga negara asing, sebagian besar dari Meksiko, India, dan Haiti, jumlah tahunan tertinggi dalam sejarahnya. Dan tahun ini, Badan Layanan Perbatasan Kanada atau CBSA saat ini mendeportasi sekitar 400 orang dari Kanada setiap minggu. Meskipun mereka kurang mendapat perhatian dibandingkan agen ICE yang dibenci AS, pelacakan, penangkapan, dan pengusiran migran di Kanada sedang berlangsung. Begitu saja sambutan hangat dikutip, "Selamat datang di Kanada." Hal ini membawa kita pada dampak perusahaan pertambangan Kanada di Amerika Latin dan Karibia, serta pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan yang terus mereka lakukan. Di Amerika Latin, sekitar 70% proyek pertambangan melibatkan perusahaan Kanada dalam berbagai kapasitas. Hampir setengah dari perusahaan pertambangan dan eksplorasi mineral yang terdaftar di Bursa Saham Dunia adalah perusahaan Kanada, dengan total aset mencapai 215 miliar US dollar di 98 negara pada tahun 2022. Mengapa perusahaan-perusahaan ini beroperasi di Kanada? Terutama karena Kanada adalah surga pajak bagi perusahaan pertambangan dan hukumnya mengenai ekstraksi sumber daya termasuk yang paling longgar di dunia. Dan di antara perusahaan pertambangan yang paling buruk adalah Barrick Gold yang berbasis di Toronto, salah satu konglomerat pertambangan terbesar di dunia. Tambang Pueblo Viejo di Republik Dominika adalah usaha patungan 60 banding 40 antara
Barrick Gold yang berbasis di Kanada, dan Newmont yang berbasis di AS. Ini adalah tambang emas terbesar ke-6 di dunia. Bendungan limbah tambang setinggi 114 meter yang disebut El Laga menjulang di atas area tersebut, menampung limbah beracun dari tambang. Penduduk setempat melaporkan harus membersihkan rumah mereka 2 kali sehari untuk menghilangkan lapisan debu hitam yang menumpuk di setiap permukaan. Karena kontaminasi air, mereka terpaksa bertahan hidup dengan 15 galon air kemasan yang dikirim 2 kali seminggu untuk minum, memasak, dan mandi. Barrick Gold baru-baru ini mengusulkan proyek ekspansi yang akan melipat gandakan lahan yang disewa perusahaan untuk operasi pertambangannya dan membangun bendungan limbah tambang kedua, memaksa relokasi 6 komunitas yang terdiri dari ratusan keluarga. Lalu bagaimana dengan peran Kanada di Haiti, sebuah negara yang saya kunjungi bertahun-tahun lalu atas undangan kelompok progresif setempat? Di negara itu, pemerintah Kanada berkolusi dengan AS dan Perancis untuk menggulingkan Presiden Haiti yang terpilih secara sah, Jean-Bertrand Aristide, dalam kudeta pada Februari 2004. 500 tentara Kanada berpartisipasi dalam invasi yang dipimpin AS yang memperkuat kudeta tersebut. Seperti yang dicatat oleh sejarawan progresif Kanada, Yves Engler, sejarah menggulingkan pemerintah Aristide pada tahun 2004. Surat kabar progresif Haiti telah menggambarkan Kanada sebagai tanda kutip kekuatan pendukung kudeta atau imperialis ratusan kali. Mereka merinci peran Ottawa dalam menggoyahkan pemerintah terpilih, membangun sebuah pasukan polisi Haiti yang represif, membenarkan penangkapan dan pembunuhan yang bermotivasi politik, itu memiliterisasi bantuan bencana pasca gempa bumi, di mana Haiti menderita gempa bumi dahsyat pada Januari 2010, serta mencegah pesta paling populer di Haiti, perayaan paling populer di Haiti, keluarga Lavalas, dan mencegah partai paling populer di Haiti, keluarga Lavalas, partai mantan Presiden Jean-Bertrand Aristide, yang dilarang berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun bukankah Kanada, tanda kutip yang baik, telah memainkan peran positif di Venezuela, di mana orang-orang sekarang sedang pulih dari 2 gempa bumi dahsyat yang terjadi berturut-turut pada tanggal 24 Juni. Sekali lagi, tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Pemerintah Kanada mendukung invasi militer AS dan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada 3 Januari tahun ini. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyebut penculikan dan serangan malam hari yang menewaskan 100 orang itu sebagai kabar baik. Selain itu, terlepas dari gempa bumi yang telah menewaskan lebih dari 4.000 orang hingga saat ini, Kanada menolak untuk mencabut sanksi mematikan terhadap Venezuela dan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Caracas. Sebaliknya, mereka hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan sebesar 5 juta US dollar. Sanksi, seperti yang Anda ketahui, adalah perang dengan cara lain, dan menurut para peneliti, sanksi AS terhadap Venezuela menyebabkan kematian sekitar 40.000 warga Venezuela hanya pada tahun 2017 dan 2018. Semua ini karena di bawah Presiden Maduro dan Hugo Chavez, rakyat Venezuela berupaya membangun negara di mana perumahan, pendidikan, dan kebijakan luar negeri yang bebas dari campur tangan AS menjadi prioritas. Dan kekayaan minyak negara yang mencakup cadangan minyak terbesar di dunia berada di bawah kendali Venezuela. Kanada juga telah berpartisipasi atau mendukung operasi rezim yang dipimpin AS di Guatemala, Brazil, Paraguay, Republik Dominika, Honduras, dan dalam pembunuhan Presiden Salvador Allende di Chili pada tahun 1973, untuk menyebutkan beberapa saja. Lalu bagaimana dengan Kuba yang saat ini mengalami pemadaman listrik besar-besaran akibat blokade ilegal total dan ancaman intervensi militer oleh rezim Trump? Seperti yang mungkin Anda ketahui, pada tahun 1959,
Pasukan Fidel Castro menggulingkan kediktatoran sayap kanan yang didukung imperialis pimpinan Jenderal Fulgencio Batista. Sementara setiap negara lain di Amerika memutuskan hubungan dengan Kuba setelah revolusi. Kanada bersama dengan Meksiko mempertahankan hubungan diplomatik dan ekonomi. Ini tidak diragukan lagi karena alasan oportunistik. Memungkinkan bank dan bisnis Kanada mengakses Kuba sambil setuju untuk memata-matai negara tersebut untuk sekutu Kanada di Washington. Banyak wisatawan Kanada mengunjungi pantai-pantai hangat Kuba selama musim dingin panjang di Kanada. Saya dan pasangan saya, Mary, juga telah mengunjungi negara yang indah ini dengan penduduknya yang ramah dan musiknya yang menakjubkan. Setidaknya itu 3 kali. Namun seperti biasa, di balik wajah yang ramah ini, Kanada terus mendukung upaya untuk melemahkan pemerintah. Ini termasuk dukungan Ottawa terhadap invasi Kuba yang didukung AS untuk menggulingkan pemerintahan Castro pada tahun 1961, yang berubah menjadi kegagalan di Teluk di Bay of Pigs invasion. Di Bay of Pigs. Pemerintah Kanada pada saat itu menyebut Kuba di bawah Castro sebagai kediktatoran yang, dan saya kutip, menjijikan bagi orang-orang merdeka dimanapun. Maskapai penerbangan Kanada baru-baru ini mengurangi penerbangan ke Kuba dan pemerintah Kanada menolak untuk menentang blokade AS dan memberikan bantuan kepada rakyat Kuba berupa minyak dan kebutuhan lainnya. Dalam survei singkat tentang peran Kanada di dunia dan khususnya di Amerika Latin dan Karibia ini, saya telah menekankan dampak negatif imperialisme Kanada. Karena mitos tentang Kanada yang baik sulit dihilangkan. Namun kita tidak boleh melupakan bahwa ada perjuangan penting yang sedang berlangsung di seluruh Amerika Latin dan Karibia melawan imperialisme. Mulai dari pemberontakan besar-besaran rakyat Bolivia baru-baru ini, hingga perjuangan di Argentina, Kolombia, Haiti, Guatemala, dan negara-negara lainnya. Pembicara lain hari ini akan membahas beberapa perjuangan tersebut. Hancurkan imperialisme Kanada, hancurkan imperialisme AS, sampai kemenangan selalu. Hidup solidaritas internasional. Terima kasih atas perhatian Anda. Destacó Malcolm que en Canadá, a través de sus corporaciones mineras y energéticas, es uno de los mayores saqueadores de recursos naturales en América Latina, operando con impunidad y bajo la protección de tratados de libres comercios que privilegian el extractivismo. Su intervención subrayó que el saqueo canadiense es una pieza clave del engranaje imperialista global que despoja a las comunidades de sus tierras y los bienes comunes de la región. Muchísimas gracias, Malcolm, por tu participación. Invitamos a los que están presentes a hacer sus preguntas en el segmento de preguntas y respuestas, poder tener Kita akan menerima pertanyaan dari kawan-kawan semua. Bila ada komentar, bisa dikirimkan lewat chat dan akan dijawab di akhir program ini. Pembicara selanjutnya dari Meksiko. Yang akan berbicara mengenai Trump corollary, terutama terkait konteks Meksiko. Dan kita sambut kawan militan dari Meksiko, yaitu Frida González. Buenos días, ¿me pueden escuchar? Sí, ahora sí, Frida. Bienvenida. Adelante. Disculpas. Si puedes, la recomendación del foro es si puedes hablar un poco despacio para que los intérpretes puedan realizar bien su trabajo y podamos lograr. Dan disarankan kepada para pembicara untuk bisa bicara dengan lebih lambat sedikit agar bisa mudah ditranslasi. Un saludo desde Querétaro, México, de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto. Kawan-kawan dari Meksiko, saya dari Meksiko, dari por las potencias imperialistas se ha profundizado y despliega
Saat territorios ini y naciones para repartirse los recursos humanos y naturales de ellas. ekonomi perang yang terkonflik semakin mendalam dan Debido menyebar ke wilayah a atau un negara yang untuk memecah posicionamiento sumber daya manusia dan alam Ucrania mereka. y Oriente Próximo. Dengan Ukraina dan Timur Tengah saat ini Recientemente, menjadi México se ubicó en el poros. escenario mundial debido al Mundial de Fútbol celebrado y organizado por la FIFA este 2026, con sede en los países México, Estados Unidos y Canadá, lo cual en México generó un espacio para la visibilización de las demandas sociales que tiene el pueblo de México. Previo a la inauguración del Mundial de Fútbol, los diferentes sectores del movimiento social salimos a protestas en las calles para exigir la solución. Sin embargo, el Estado respondió con una política de descalificación hacia las protestas sociales. Actualmente, México enfrenta algunas amenazas de Donald Trump con declaraciones que van desde la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, con la finalidad, esto si no se endurecía el control de migración en nuestra frontera sur, particularmente en el estado de Chiapas. La ha amenazado también con la renegociación del TEMEC, Terutama di negara bagian para Chiapas fortalecer la seguridad fronteriza en el norte y el combate al tráfico de drogas, así como la entrega de los principales capos del eh, narcotráfico. dan Todo dilakukan ello sin hacerse a la venta de armamento de uso exclusivo tindakan por terhadap parte del ejército de los Estados Unidos a los tindakan carteles de la terhadap droga en México. kartel narkoba di Estas Meksiko saat ini. condiciones de guerra que está imponiendo el capitalismo Kondisi perang saat ini representan adalah una konsekuensi situación de daripada muncul explotación para los kapitalisme trabajadores que nos hacen dan pagar la guerra eksploitasi y sus mortales terhadap consecuencias a las kelas y los pekerja. mexicanos que conformamos la clase trabajadora. Hoy en México, el movimiento social Dan organizado, kelas pekerja lah yang las harus membayar organizaciones sociales, itu las semua. comunidades indígenas, los grupos ambientalistas, enfrentamos una lucha permanente en nuestros territorios Saat de ini los Meksiko, beberapa denominados sosial grupos organisasi, termasuk indígenas. organisasi sosial, komunitas Las adat, grandes kelompok obras de lingkungan, infraestructura menghadapi perjuangan necesitaron terus-menerus di instalarse wilayah en kami, melawan territorio apa yang dikenal mexicano, sebagai proyek kematian. generando una gran devastación de recursos Infrastruktur besar naturales como yang contaminación de berupaya aguas bangun diri di de wilayah ríos y Meksiko. lagos que acarrea Proyek-proyek la ini devastación menyebabkan de kerusakan sumber daya ecosistemas alam yang meluas, y que seperti generan pencemaran sungai dan enfermedades danau, en las yang poblaciones. mengakibatkan kerusakan ekosistem dan penyakit pada penduduk di Mediante el sekitarnya. discurso de promover la creación de Proyek-proyek ini empleos, disamarkan sebagai algunos de penciptaan lapangan ellos, kerja, dan por beberapa mencionar contohnya algunos, termasuk son kereta como el Tren Maya, Maya, el corredor interoceánico del Istmo de koridor antar Tehuantepec, samudra el di Tanah proyecto Genting, Tehuan Tepek, Morelos, la minería a proyek cielo abierto, integral Morelos, la creación de presas penambangan terbuka, hidroeléctricas y proyectos dan energéticos, pembangunan todos bendungan ellos, PLTA, cada uno serta destinados a proyek extraer energi recursos lainnya. minerales y recursos Setiap proyek ini naturales bertujuan untuk disponibles, menjarah mineral dan sumber daya extractivismo, alam yang masih tersedia di y que negara generan kita dan contaminación mencemari del lingkungan, espacio donde habitamos. Enfermedades causadas dan por la mencemari misma tempat di mana kita contaminación tinggal. Penyakit yang disebabkan que olehnya hemos adalah visto en pengusiran el paksa pasado de seluruh comunidades komunitas. enteras. Fundamentándonos en los indicadores económicos Ini actuales, semua didasarkan pada el indikator crecimiento del ekonomi. primer trimestre fue de Pertumbuhan kuartal pertama adalah 0,4%, una economía muy sebuah estancada, perekonomian yang muy lejos stagnan, del estado de la mencerminkan economía kondisi ekonomi mundial, global. muy lejos del objetivo Jauh dari de target recuperar pemerintah de tener un sebesar crecimiento del 4,5%. 4,5%. El estado de la Kondisi economía ekonomi mundial nasional y otros disebabkan factores antara se debe lain a la débil oleh lemahnya economía investasi de sebagai nuestro persentase país. PDB, meskipun ada Se ha pengumuman dicho yang dibuat muchas oleh elit veces nasional en selama lugares konferensi del pers país, en pagi la hari mengenai mañanera, proyek-proyek un berinvestasi proyecto besar de grandes dalam kerangka inversiones rencana en el Meksiko. marco del Plan México. Con la economía de guerra implementada por Estados Unidos en el mundo, con las guerras en Dengan Oriente ekonomi perang yang Próximo y diterapkan Ucrania, US di seluruh el dunia, estancamiento económico afecta en melalui primer perang di lugar Timur a Tengah los dan jóvenes Ukraina, de trabajo, porque stagnasi existe ekonomi una terutama gran baja mempengaruhi de la angkatan kerja población muda
karena Ya lo sistem anterior, tersebut menjadi vemos que mesin la penghasil economía kemiskinan yang besar. las últimas Ditambah semanas ha lagi, tenido inflasi muchos tetap berada di sekitar según 4% las dalam mercancías beberapa minggu a terakhir, las que están dengan poniendo barang-barang tarifas konsumsi prohibidas seperti en makanan feria, como son los melebihi rata-rata alimentos. ini. Regresando a Kembali ke la situación en mobilisasi, nuestro menjelang país, pembukaan Piala Dunia 2006 di Meksiko, anterior a la inauguración sektor del buruh Mundial de Fútbol secara pembukaan 2026 en nasional México, untuk menuntut el kembalinya sector magisterial sistem pensiun yang adil es dan una berbasis huelga solidaritas. nacional que persigue el regreso a un Terlihat sistema juga de kelompok pensiones buruh solidarias y dari justas. También se hicieron visibles los colectivos de madres perempuan buscadoras, yang berorganisasi untuk las pergi ke cuales son daerah-daerah yang mujeres que se mereka organizan yakini. para ir a territorio donde creen que puede haber fosas clandestinas y en ellas buscan los restos de sus hijos. Mungkin terdapat kuburan Los que rahasia dan obtuvieran mencari respuesta de la jenazah anak-anak mereka. presidenta, quien incluso no las recibió por acusarlas públicamente de Mereka hacerle el tidak menerima llamado de tanggapan dari rechazo. presiden yang bahkan menolak untuk Usamos en bertemu dengan México mereka para referirnos setelah al secara terbuka gobierno menuduh mereka mexicano. berpihak pada sayap kanan. Pasada la Sebuah coyuntura del ungkapan yang kita Mundial gunakan di y la Meksiko untuk huelga merujuk nacional, pada berada di tim nuestra yang sama. tarea es perseguir el objetivo central de este movimiento social Sekarang, para setelah unir Piala las Dunia dan fuerzas y pembukaan nasional expresiones berlalu, populares, tugas kita adalah tanto las mengejar propias tujuan como utama las del gerakan conjunto sosial del dan movimiento de menyatukan semua masas, kekuatan dan para ekspresi avanzar en la rakyat, tarea de baik milik kita constituir sendiri la maupun Asamblea gerakan Nacional de las Clases massa Trabajadoras y los secara Pueblos de keseluruhan, México. untuk maju dalam tugas Tarea que membangun nos Majelis encomienda Nasional kelas nuestra pekerja dan organización rakyat social, Meksiko. la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto. Hemos impulsado desde hace casi 4 décadas. Sebuah tugas setelah Como kami Unidad dari Cívica organisasi Felipe sosial Carrillo kami Puerto, desde nuestra UCFCP integración hasta perjuangan selama hampir reconstruir 4 el dekade. título México, hemos continuado con nuestras tareas de diversas Sebagai unit demandas kemasyarakatan sociales Felipe kami, que incluyen el sebagai derecho a la unit tenencia de kemasyarakatan tierra Felipe para Carrillo trabajar y para Puerto, habitar, sejak integrasi kami ke dalam cabang a la ILPS libertad Meksiko, kami constitucional terus de melanjutkan vender a pekerjaan precio kami pada berbagai internacional, tuntutan sosial, agrupando termasuk así hak atas secciones kepemilikan del tanah comercio, bagi grupos campesinos y kaum grupos de petani untuk colonos bekerja dan hidup, que se organizan para untuk demandar al Estado kebebasan sus tres konstitusional niveles de yang dimiliki administración, oleh setiap la orang untuk atención a bekerja, programas que sehingga nos menyatukan permitan berbagai el sektor regreso a la perdagangan vida termasuk de nuestros petani dan habitantes. kelompok pemukim yang Aprovechamos mengorganisir este diri espacio, untuk menuntut compañeras y perhatian negara compañeros, di ketiga tingkatan para administrasinya denunciar la terhadap problemática que viven program-program yang nuestros memungkinkan compañeros kita campesinos en meningkatkan la kehidupan comunidad anggota de El kita. Charco, municipio de San Luis de la Kami Paz menggunakan y kesempatan ini Guanajuato, untuk mengecam quienes penderitaan para actualmente kaum se tani di enfrentan a un komunitas juicio El Charco fraudulento di San al que se les Luis de la pide Paz, de manera judicial el pago Guanajuato, de sus tierras. Meksiko. Saat ini mereka Asimismo, menghadapi los campesinos gugatan del palsu Valle yang Lampo bertujuan y untuk merampas tanah Aguaquerón en mereka. México, quienes también se enfrentan no solo al despojo de una familia acaudalada, Demikian pula, sino que tienen procesos para en los petani que di deben Rancho Lago, cancelarlos para habitar, Rektis Kiapan, por habitar y trabajar sus tierras, Querétaro, Meksiko, siendo juga este un menghadapi bukan síntoma hanya evidente penggusuran de la oleh nueva keluarga prohibición kaya, de la tierra y tapi los juga proses recursos hukum yang naturales mengancam en México. pemenjaraan mereka karena tinggal dan menggarap tanah mereka. Pasado martes 9 de julio del 2026, Ini nos adalah reunimos gejala como nyata dari Asociación perampasan tanah dan Cívica sumber daya alam yang sedang en la berlangsung di ciudad de Meksiko. Querétaro para celebrar Selasa el lalu, 9 31 Juli aniversario 2026, y lo kami berkumpul hicimos sebagai dando asosiasi tributo a warga una yang de berbasis nuestras di kota banderas Querétaro emblemáticas. untuk merayakan ulang tahun Finalizamos ke-39 organisasi kami, dan entregándoles kami un melakukannya saludo dengan penuh de kehormatan nuestro sambil mengibarkan compañero bendera ILPS kami. Pablo Héctor González Loyola, quienes somos miembros de la ILPS desde el pasado 24 de junio del 2024, nombrados en Penang, George Towns, Malasia, como miembros del Comité de Coordinación Internacional por la Séptima Asamblea Internacional. Muchas Dan kita gracias juga por esta invitación. Seguimos a la orden. dari komite organisasi kami Muchísimas untuk gracias, Julia. Gracias por esa ponencia sobre la menghentikan situación Kongres ke-7 ya, organizativa Pak. del Terima Felipe kasih Carrillo Puerto kawan-kawan en atas Querétaro, México, y donde nos penyampaian haces el materinya análisis de la situación extractivista que juega el papel del diberikan oleh imperialismo pendidikan yanqui en dan México. supaya Y situasi también yang nos haces un análisis berkembang sobre esa perspectiva de contradicciones que se dieron durante la dengan realización del Imperial Mundial Amerika Serikat sudah 2026 mengakar di Meksiko. en la Ciudad de México y Jadi Guadalajara, si no estoy mal, dia en berikan donde se bagaimana dan contoh ese soal tipo de manifestaciones de kontradiksi distintos sectores yang muncul sociales, di desde las Piala Dunia familiares, 2026 campesinos, desde el movimiento dan sindical, de los bagaimana maestros, banyak orang di que banyak tuvieron un sektor gran impacto en las redes sociales a través del aprovechamiento del enfoque que tenía el Mundial en mereka México en memiliki este efek yang besar di 2026. sosial Así media que gracias di por sekitar darnos ese contexto y gracias por momen estar participando con nosotros. momentum Hacemos un Piala llamado Dunia kali a ini. los y las Terima kasih sudah participantes a que memberikan hagan sus preguntas, eh, sus comentarios
materi terkait konsep ini dan kita memanggil kepada partisipan untuk memberikan pertanyaan di Muchas kolom gracias. komentar dan terima kasih kepada Frida. Para nuestro último orador, invitamos al honorable Richard Lobo, Dan untuk encargado de selanjutnya relaciones kita internacionales mengundang de Venezuela en Filipinas, Richard a tomar la palabra y hablar sobre la situación de Venezuela, el epicentro de los ataques imperialistas estadounidenses bajo el régimen fascista eh, de Trump. Quiero enviar sebagai Duta Besar Venezuela di Filipina untuk memberikan mi máxima solidaridad terkait la situasi catástrofe que sucedió en Venezuela. di Venezuela di bawah serangan Amerika Serikat Muchos daños materiales y dan humanos. Nuestra solidaridad terkait bencana está yang ada muncul para ti. Un terjadi di abrazo y Venezuela dan Muchas gracias, Samuel. Thank you very much. situasi lainnya. Morning and, Terima kasih kawan-kawan. Selamat pagi. good evening for all the comrades here in this area, Southeast Asia, Africa, Europe. Untuk kawan-kawan dari Afrika, dari Eropa, saya akan mulai dengan presentasi. The presentation by PowerPoint. It's possible to put it. Saya akan berikan presentasi PowerPoint. Thank you. First of all, I would like to thank. Pertama, saya ingin memberikan terima kasih saya kepada ILPS yang sudah mengizinkan saya untuk memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa melakukan presentasi hari ini. Sekarang, mari kita mulai dari bagaimana revolusi Venezuela itu berada di bawah kepungan. Sekarang itu sudah di bawah serangan dan dari situasi pengepungan hari ini. This is what I call the socialist struggle against the U.S. war machine. Dan sekarang kita melaksanakan perjuangan sosialis dan perang Amerika Serikat. Dan apa yang kita bisa pelajari dari real politik dari serangan terhadap Venezuela oleh US. Decree of the Obama administration in 2015 until now, until July 2026. Berkembang sejak tentang Obama di 2015 dan 2026 hari ini. This is something that we have faced in Venezuela, that we have in some way struggled, but at the same time, and that's important to know, dan di saat yang sama, it's so many years, kita I'll say more than a generation of people of the growing and the basement of semakin banyak orang hari ini yang tumbuh besar di dalam situasi perjuangan dan kesadaran rakyat yang semakin meningkat. Dan kita harus menghadapi ini selama 27 tahun terakhir di Venezuela. Kita bisa mengakui bagaimana dan bagaimana Allah ini ada di bawah, di dalam hati rakyat kita. Ini terkait tantangan bagi Venezuela yang Bolivarian dan sosialis yang menghadapi penerapan manifest destiny dan doktrin Monroe di belahan dunia barat. We changed in the 80s. Kita sudah berubah sama dari situasi kita di tahun di mana saudara rakyat berjuang dan mengajukan kelas-kelas menindas di Venezuela menciptakan masyarakat yang sosialis dan Bolivarian. President Chavez, Commander Chavez,
and President Maduro define and Dan shape ini oleh what is Venezuela now Komandan Chavez concerning struggle, concerning the path to the socialism, and juga concerning the terkait path of tentang progress in Venezuela. perjuangan untuk Now meniti jalan we sosialisme. have to face, Sekarang we are kita facing harus the menghadapi context, situasi the opposition of this path di that mana we kita have berada dalam posisi lived for more than a generation now. Now we are in yang the middle of sudah posisi this tersebut selama war. 27 tahun It's terakhir, a hybrid dan war. It's a kita menghadapi multi-phase perang hybrid war that we are dengan living, and we are, banyak of course, going wajahnya, to face it. Third slide, please. dan So, yes, even though I'm not going to focus the presentation in the background of the situation, nevertheless, I'm fokus going to pada speak a dalam little bit situasi yang about berlaku it, saat ini, because we have itu to gimana give some content and some harus memberikan content to the current situation we have. There is, or as I said previously, this vision in ya, the 21st century, ini the Bolivarian thought kita bicara that pada was anti-imperialisme yang shaped baru di abad ke-21 during the whole 20th century, from in our 19th years di in tahun Venezuela. 1900-an. The 20th century was a mix of social struggle, of Dan di Venezuela di economic abad 21 adalah campuran antara perjuangan sosial dan development, but dan also ekonomi clash progresif between yang sedang dibangun. in social classes there, a clash there. That shaped the revolution, and we started this 21st century with this revolution, made and created the inception of this by Hugo Chavez and followed Dan by Nicolas Maduro. bagaimana program-program sudah dibuat oleh Chavez itu dilanjutkan oleh Presiden Maduro, Very interesting and the key element of this dan struggle that we're having. dan The aspek national kunci plans, daripada we call the national plans, the plans we make perlawanan Presiden Amerika Serikat itu ada dalam rencana nasional to milik pemerintah Venezuela selama 5 tahun ke depan do untuk and to perform at the different levels untuk and in different sectors. menciptakan situasi Housing, yang food penting seperti sovereignty, pendidikan, foreign terus policy, kedaulatan and pangan many others. dan lain-lainnya. Those national plans were Karena shaped every 5 years rencana nasional itu with dibangun selama 5 tahun aim of strengthening the popular power, the communal power. dan ini That was mendorong the pentingnya idea untuk the whole memperkuat time, kekuasaan that komunal people rakyat untuk memastikan has to have the power, rakyat bisa punya kuasa from the current society, untuk bisa membangun masyarakat, let's say, representatives like the president, like the parliament, like the other presiden, regional representative, mayors, dan governors, perwakilan lainnya, that the people tapi rakyat has to have and harus punya the power, kekuasaan mereka to do sendiri, everything. This kekuasaan is untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. once Ini adalah we kunci. shaped and started with the revolution, the very first thing that Kali itu Hugo kita Chavez mulai did melakukan was revolusi, give empower the people to do and to run, to manage the country in housing, with the productive sector, with the healthcare in this case, and that's that's a dan key feature that I will kuasa see inilah yang akan mendasari of course. jadi At that kunci time, we're memastikan talking the beginning bagaimana of sistem this century. yang dibangun di Venezuela tetap bisa bertahan. You can see it there, the photographs in the presentation in this slide.
the alliance in the Western Hemisphere against the U.S. political and military power, represented by Bush Jr., Obama, Trump, Biden, and now Trump. Argentina, Brazil, Bolivia, Argentina, Venezuela, Brazil, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, all Kuba, together Nicaragua, define bersama semua ini fate of the mereka South mendefinisikan America, sendiri of nasib the whole mereka, Latin America, memilih nasib mereka in, sendiri, as I say, seluruh the Latin Amerika, architecture in our hemisphere, in our continent, and with some view of socialism and dengan pandangan of the sosialisme, anti-imperialist sense. dan That's paling why pentingnya in itu CELAC we created, when I say we, it's the anti-imperialisme. whole Latin America, not Venezuela. The whole Latin America created CELAC, Seluruh Alpha, Latin which is Amerika Petrocaribe, and membentuk UNASUR. CELAC, Alpha, And this this Petra, rapidly has Caribe, been dan the UNASUR. paradigm that Venezuela Ini and telah menjadi many paradigma countries on Venezuela Latin dan America dan banyak guide negara-negara our di path Latin Amerika pada waktu itu, dan kita until terus menjalani this. jalan itu And now sampai sekarang. we see what Sekarang comes. kita melihat We knew that this apa yang telah this terjadi. Kita tahu kalau perjuangan fight, ini, this battle, and this war against pertempuran ini, dan the perang US imperialist forces melawan kekuatan would imperialisme or would see and would form into a bigger akan struggle, membentuk, with akan berubah menjadi perjuangan yang since lebih besar. 2015, with Apa yang terjadi setelah the 2015 sanctions, political dengan sanctions, sanksi-sanksi and ekonomi diplomatic dan threats. politik, dan secara Until diplomatik last juga, year that we saw dan the seperti blatant tahun lalu yang kita lihat, and uh, blockade, not only serangan Venezuela, terang-terangan against the dan blokade terhadap countries in Venezuela South America, with dan some banyak war negara di against Amerika Selatan. blocks in the Caribbean. And we saw the situation that was formed after the Kita melihat kidnapping of President Maduro. situasi setelah We penculikan see Presiden very Maduro. strict rules Kita of telah aviation, melihat very strict rules of security and international law in the Western Hemisphere, mainly in the Western Hemisphere, pelanggaran aturan but that keterlibatan, we keamanan, see all over the world dan keamanan. the same trend. We Kita see melihat tren yang sama. how Kita now melihat bagaimana the law sekarang that we are suffering all over, not only Venezuela, but kesengsaraan yang tidak hanya dialami di Venezuela, tetapi dimanapun. in Southeast Asia, in Kita melihat Africa, jalan yang sama di in Asia Tenggara, di Afrika, subcontinent di America. keseluruhan We see the path of benua complete Latin disregard Amerika. for the international law, Kita melihat under the disguise terabaikannya hukum internasional containing di bawah drugs, some drug smuggler. We saw how in the Caribbean, under the disguise menyembunyi di of belakang defending democracy, melindungi demokrasi. attack and Kita melihat serangan secara terang-terangan, penculikan presiden kita, President Nicolas Maduro and the First Lady, dan everything as ibu the negaranya, previous speaker said, Celia Flores, our comrade Malcolm say that kawan kita and Malcolm Samuel, dan everything Samuel to do with menyebutkan the bahwa security guidelines from semua ini National berkaitan Security dengan November 2025, where they shaped this keamanan Trump nasional, rally. They shaped and di mana mereka membentuk Trump Coral Rally, the inception of this Trump on Don't Road doctrine that
the Americas in plural, the Americas bahwa not negara-negara Amerika a legal backyard of the United States. Of course, we saw the milik impunity in the invasion of Venezuela. AS, dan kita melihat impunitas terhadap apa yang terjadi di Venezuela atas penculikannya. Black propaganda we have been receiving since Mereka menyebarkan propaganda black prop where we have heard the selama words of bertahun-tahun di Venezuela. Kita telah mendengar propaganda in Cuba, in Mexico, in Nicaragua, black prop paling terburuk, black prop terburuk Chile, di Venezuela, Chile, Kolombia, that in some way dan negara-negara Amerika Latin lainnya, di mana mereka menjadi membenci kekuatan anti-imperialisme dan reaksi terhadap apa yang terjadi di Iran, di Tiongkok. Respect for the rules of engagement, like they declare the U.S. imperialist forces mereka mendeklarasi kekuatan imperialisme AS mendeklarasi bahwa ini pandangan personal saya bahwa akan sangat sulit untuk mengganggu tindakan-tindakan mereka, nilai impunitas mereka, termasuk penculikan Presiden Maduro dan apa yang kita lihat hari ini. Dan dengan persidangan di New York, kita tahu tidak akan ada hasil yang positif. Ini adalah keputusan politik dari rezim penggiat perang, dan hukum tidak akan terlibat. Setidaknya hukum internasional, dan kita sudah melihat dalam waktu nyata, kita juga terus melihat penjarahan sumber daya alam Venezuela, dan kita harus melakukan sesuatu terkait hal itu. Dan seperti yang dikatakan Samuel, kita semua telah melihat international aid where, and I have to say it, the U.S. war machine has intervened not only in the bantuan internasional yang datang, namun diintervensi oleh kekuatan imperialisme US. And we know what comes when this type of regime. Dan kita tahu apa yang terjadi ketika kekuatan rezim ini mulai mengintervensi, dan kita harus mengetahui cara menangani ini. Dan ini adalah respon Bolivarian. Kita harus mengingat beberapa tingkat yang berbeda yang diterapkan di Venezuela. Karena kita harus mengingat bahwa Venezuela bukanlah negara yang representatif atau perwakilannya
mungkin atau tidak Venezuela, mungkin it's all the same. terpisah dari All the masyarakat grassroots sipilnya. people, the grassroots classes Uh, had to kelas-kelas dari akar with rumput the decision that the country makes. And harus berhubungan now dengan what we're keputusan seeing yang dibikin is oleh we are negara. Namun apa yang kita lihat stressing sekarang, of kita the menekankan the lifting of kebutuhan sanctions against Venezuela to permintaan avoid untuk the inflation. This is menghapus something sanksi that yang we are diberlakukan terhadap Venezuela. um, Diangkatnya sanksi terhadap Venezuela. pushing and fostering and hoping to be reality very soon. Now, and that's the second part. It's a Sekarang little bit, dan bagian kedua adalah contradictory sedikit and tentang dynamic, is that there is, kontrak dan we have polemik, seen dan kita telah melihat at the level, let's say penarikan the interim uh, presidency, tingkat tinggi political factors to counter the black propaganda we see about kepresidenan sementara about the new rule of the opposition mengenai and they are in some way trying to avoid that, but at the same time we are pada waktu yang bersamaan through our kita melihat communal power leaders with our ketidakpuasan yang populer terhadap kekuatan-kekuatan progresif terhadap melawan AS, dan kita sedang mencoba untuk berupaya untuk menghindari itu. Yang ketiga adalah reaksi imperialisme Amerika, di mana oposisi Venezuela beberapa hari yang lalu, beberapa perwakilan dari parlemen sebelumnya dari 2015, di mana rezim AS memberikan kekuasaan untuk mengelola aset-aset, apalagi terkait minyak. Dan sekarang mereka datang ke Venezuela dengan presidenan sementara, dan semalam ia menyampaikan kita akan bisa berbicara, kita akan bisa berdialog apabila AS mengangkat sanksi terhadap Venezuela. Tapi kita tidak boleh buta terhadap tren kekuatan imperialis, propaganda mereka yang kita hadapi di Venezuela. Itu adalah masalah-masalah yang kita lihat dalam revolusi Venezuela. Pertama, karena blokade, kita memiliki menyerahkan area strategis di Venezuela terkait minyak, gas. Untuk memberikan kalian sebuah gambaran, kita mengekspor 1 juta barel perharinya.
of our national oil, it's about $60. Itu That means sekitar $60 60 juta million per day US we dollar, produce in Venezuela yaitu with oil, berarti not with uh, agriculture, ada not with sekitar industry, 60 but juta only US dollar with yang oil. diproduksi oleh That means Venezuela per harinya 21.2 cuma karena minyak. dollars a Yang year. berarti itu That's sekitar it. 22 miliar US Let's say dollar the per productive tahunnya. sector where we have the most income, let's say in Venezuela. And we are, and that's the second part, we Dan are bagian keduanya adalah giving those space and kita opening up the Venezuelan oil economy membuka ekonomi minyak Venezuela for the Western sebagai world mesin order in ekonomi order to contain the plunder. But it's a Barat problem that we untuk are having memastikan now. perampasan As tidak you berjalan have terlalu jauh. read and seen, there is a shady account, personal account by Donald Trump, who is Ada threatening the military akun yang at mencurigakan personal level oleh in order Trump to yang get and snatch memim- the income memimpin from militer AS those oil yang berupaya production, untuk also for the gas production. And then we are mencuri. getting, I have to say it bluntly, comrades, we are getting crumbs from that. Minyak. As I said, only we are getting 22 million. That mean billion. That mean 11 billion from January 3 till Dan ini berarti bahwa let's say one semester. From those 11 billion, we have seen dari only 11 miliar less than 1 kita billion. hanya Just imagine that melihat kurang dari not 1 only miliar. accumulation in terms of Dan ini bukan hanya untuk power and economic memalukan but kekuatan ekonomi kita, tapi juga untuk melayani kebutuhan Venezuela, rakyat Venezuela. Dan itu adalah situasi yang kita hadapi di Venezuela. Dan itu bukanlah cara untuk dan itu adalah cara untuk membutakan kita untuk menutupi situasi ini. Dan poin ketiga adalah yang kita lihat di Venezuela adalah kita menghadapi banyak tekanan untuk menaruh sebuah kerangka untuk menjadi dasar ekonomi terbuka atau demokrasi terbuka. Ini makanya itu mereka menekankan undang-undang amnesti. Of Venezuela during, we're talking 27 years and even beyond. We remember in Venezuela what happened. Kita ingat apa yang terjadi di Venezuela, di mana was killed by terrorists and jaksa agung di Venezuela telah dibunuh dengan bom di mobil, dan dia adalah orang revolusioner yang dibunuh. Dan makanya kita menginginkan amnesti. Dan berdasarkan perkembangan akhir-akhir ini, dan sebagai konsekuensi dari bencana gempa bumi, kita harus mengetahui bagaimana melewati semua hal ini. Itu adalah tantangan-tantangan yang kita miliki, yang kita hadapi. Dan dengan situasi yang kita lihat, itu adalah tantangan yang kita lihat.
that we do have there. First one, as I say, Pertama, people's power as the driving force kekuasaan of the rakyat resistance sebagai by tenaga penggerak inside perlawanan di Venezuela and of course elsewhere. But the dan popular power, dimanapun. the communal power Tetapi as a main, as a core kekuatan factor populer in sebagai Venezuela, this is inti what we are looking for. Because ini as yang you see, sedang kita cari. Yang representatives, diplomats, high-level government might want to give an idea, of course, because we have to saya ingin memberikan gambaran a sense of order, esensi dari keteraturan dan Jadi ada bagaimana sisi kepatuhan tunduk pada terhadap regulasi kesengsaraan sekarang, kita. tapi secara esensi kita mendorong dan bekerja bersama dengan kekuasaan komunal rakyat untuk membangun kekuatan perlawanan di Venezuela. Sekarang terjadi. Sekarang tujuan kedua adalah membangun kembali atau melanjutkan aliansi dari kaum kiri di sisi bumi barat. Kita beberapa hal kita tidak bisa melupakan ini adalah perang. Ini adalah perang besar dan kita tidak bisa kalah atau ditinggalkan. Tapi contohnya kita harus membangun perlawanan di Amerika Latin, di Kolombia, Bolivia, Chile, Ekuador, dan Argentina. Tapi karena pemerintahan baru sudah mengambil kekuasaan yang dari sayap kanan di Bolivia, maka kita akan meninggalkan, kita tidak akan meninggalkan kawan dan kekuatan perlawanan di sana. Kita akan membangun sudah ILPS bangun, itu sangat penting, dan kita harus membangun pejuang yang tahu apa yang terjadi dan bagaimana menghadapi situasi ini dan bagaimana menghadapinya. Dan di level internasional, kita juga mengambil posisi dari Venezuela, Bolivia, dan Chavista di menghadapi situasi dunia yang multilateral dan multipolar. Apa terjadi di bulan Juni ini melihatkan kemunduran sangat besar. Karena kita tahu bahwa ini adalah kekuatan baru yang muncul di belahan dunia barat dan bagaimana ada entitas baru yang didukung oleh Amerika Serikat, entitas Zionis, dan Kanada. Juga di level ekonomi ada G7. Mereka mencoba untuk memastikan kita ada di situasi yang lemah dan dalam beberapa hal, dalam beberapa level dan interaksi, tapi kita harusnya bisa melakukan sesuatu terhadap itu. Dan kita harus membangun performa yang baik di PBB dan membangun komunitas dunia kita sendiri. Dan Amerika yang terdiri juga banyak kekuatan yang sedang melawan, dan meningkatkan suara kita
with Cuba. Kita sudah melakukan itu Done it dengan with di Lebanon. Cuba, kita We juga have done it melakukan itu di with Lebanon, our beloved Gaza in Palestine, kita juga and sedang melaksanakan itu di Gaza, Palestina, many other places where we have seen either high or even low intensity warfare. di posisi sedang tinggi ataupun rendah intensitas penindasan dari US. And the last Dan terakhir, slide, please. It's the resume and all what kita mengatakan I have said. jangan ada pengkhianatan terhadap prinsip sosialis dan anti-imperialis. That's why we keep pushing. Venezuela Dan is seperti yang dikatakan oleh Presiden Maduro, kita harus tetap mendorong, tetap harus berjuang there has been sebagai kampistas, the growth of the consciousness, of popular consciousness for 27 dan sedang terbangun It's a generation kekuatan for rakyat yang anti-imperialis the untuk socialist path and the communist way. di jalur that sosialis. we are prepared morally Kita adalah kaum and miskin, intellectually and with the heart to do the work. That's why we say we are all untuk apa? even Kita if some semua adalah capres. what I want to assure you, comrade. If one Inilah kita yang ingin one, katakan pada kalian konten. representative Itu from orang the Chavista government mewakili dari decide kaum or Chavista may go away from the path that all of us have decided previously. sedang Of course, the people berada pada jalan themselves. The people will do it. That's why there is yang benar no way dan for rakyat Venezuela to be from any other way than the socialist path. We are socialist, will keep being socialist, and even if we might lose kita tetap ada di jalur sosialis battles, dan membangun sosialisme. to win, and we're not going to lose the war Tidak akan overall. And that's why kalah dalam perang ini. I want to say we in some way from overseas, from the Kita di berbagai cara dari negeri lain, we need, dari pihak internasional, kita we need the butuhkan support of progressive forces, bantuan kalian we need the semua support of military sebagai bagian dari kekuatan progresif dunia consciousness, because sometimes, and I have to say, yang membangun kesadaran di antara rakyat. Nah, kadang-kadang saya harus berkata bahwa not because we don't believe in the revolution, not kita it's because punya kemunduran bukan karena kita tidak percaya pada sosialisme, tapi kita tidak to keep on. But with you, with kita adalah gerakan yang sudah cukup not untuk only the melawan strength, Amerika, tapi ternyata the willingness that you give us, ya tidak cukup. Apakah kita butuh keinginan yang kuat, niat yang kuat, that's why I dan suggest pasti this berjuang. presentation to please let's try to convene an ILPS chapter in Venezuela Di dalam on the struggle. So dalam konferensi ini, mari kita bisa membangun ILPS di Venezuela. Viva la revolución, viva Chavez, viva Bolívar, viva Maduro. Terima kasih kawan-kawan. Viva. Muchas gracias, compañero Richard Lobo, que nos ha Terima kasih kawan Richard Lobo situación crítica de atas Venezuela, prestasi yang sudah como el diberikan caso más extremo sebagai duta besar Venezuela. en la actualidad. Detalló cómo el bloqueo económico, las sanciones unilaterales y el robo de activos forman parte Dari de esa estrategia situasi ekonomi deliberada dan para politik asfixiar yang al país y revertir la revolución bolivariana. A pesar de la resistencia del pueblo venezolano, Lobo advirtió dan Amerika que la saat ini agresión Amerika berusaha untuk menjatuhkan revolusi Bolivarian, generar un colapso tapi rakyat Venezuela sudah mampu untuk por la catástrofe del terremoto, menghentikan una intervención. dan melawan balik Muchísimas gracias, serangan-serangan ini por estar una vez más yang berusaha untuk presente. menghancurkan pemerintah mereka. Esto acompaña Dan terima kasih kepada Richard Lobo. acompañaremos el proceso para que se realice Kita akan pindah en Venezuela.
kita akan menggabungkan Pasar kekuatan ahora denganmu al untuk bangun segmento de preguntas y reaktivitas Venezuela. respuestas, por lo que Dan kita akan por melanjutkan acá ya hay algunas bagian preguntas dari adalah program kita, que se yaitu han tanya realizado a jawab. nuestros ponentes. Mungkin ada También beberapa tenemos opción de los pertanyaan asistentes yang sudah y diberikan, las asistentes en este yang sudah foro. diberikan Pueden kepada levantar para pembicara kita malam ini. su puño para poder solicitar la palabra y se les activará su micrófono. Y por el momento entraremos que seamos muy breves y muy concisos en nuestras preguntas y por supuesto también en nuestra respuesta, dado Tolong que menjadi sangat sabemos que el singkat, debate puede ampliarse muchísimo en jadi kita muchísimo bisa tiempo y memaksimalkan. esperemos que cumplamos con nuestro tiempo y horario. Tengo por acá una pregunta, bueno, en realidad son dos preguntas que las voy a unificar para que la compañera Frida tenga Nah, saat ini punya dua oportunidad de pertanyaan. desarrollar su respuesta en base a esto. Y dice que Saya akan mengatakan dalam la bahasa pregunta es, Spanyol, ¿qué jadi respuestas dio la kawan bahasa presidenta Spanyol bisa mengerti apa yang ditanyakan. a las acciones de las manifestaciones de los Apakah maestros itu y los desaparecidos durante el fair Mundial? untuk mengatakan bahwa Sheinbaum Se le di escuchó Meksiko itu como sama dengan oficial, Zelensky di Ukraina, aunque yaitu ciertamente no fue alat atendido. daripada Y Zionisme dan se les imperialisme. quiere decir que la presidenta Sheinbaum es para México lo que Zelensky es para Ucrania, la herramienta y la fachada del imperialismo sionista. Adelante, Frida, te dejamos con estas dos preguntas para que puedas responderlas. Si puedes encender tu cámara y tu audio. Gracias. Apakah ada opini publik, sentimen atau gerakan di Venezuela, atau mereka ada tapi tidak Bien, ¿sí me di escuchó? cover oleh Sí, ahora sí. media korporat mainstream? Gracias. Bien, a la pregunta Terima de mis kasih. compañeros, creo que Claudia Sheinbaum no puede ser comparada Untuk menjawab pertanyaan tadi, con saya Zelensky bilang bahwa Claudia o Sheinbaum con cualquier otro gobierno tidak bisa dibandingkan dengan Zelensky por Donald Trump. atau dengan pemerintahan lain yang Sin bisa embargo, ha dikontrol tenido secara que sepenuhnya oleh Donald Trump. sortear amenazas, Tapi amenazas como muy directas dia belum bisa untuk menghadapi ancaman langsung el presidente de Estados Unidos que la ketika presidenta de México era una mujer Donald muy Trump asustada. bahkan menyebut bahwa Hemos abierto en el territorio mexicano algunas operaciones de la CIA y la DEA. dia sudah menemukan bahwa di perairan Meksiko operasi CIA para ver, tratar de llevarla a un juicio dan bahkan político prosedur melawan que ha permitido sin el salah satu consentimiento del gubernur di gobierno Meksiko federal que ingresen yang berusaha membangun de la CIA y la DEA a nuestro territorio. berusaha Entonces, membangun digamos perjuangan que politik. es una política de la derecha para tratar de Ya, yang akan dihakimi gubernur, seorang gubernur akan dihakimi karena biarkan agen CIA masuk ke dalam wilayah mereka. Sin embargo, parece que la presidenta aún Tapi conserva presiden saat ini una masih representación democrática que tiene todavía masih el bien memiliki visto de representasi un demokratis pueblo. Sin embargo, sí yang hay bisa que notar masih que le memiliki molestó mucho y creo que lo tomó de manera dukungan personal dari sektor-sektor rakyat. las protestas Namun que se kita harus iniciaron mencatat previas bahwa al mundial, que cabe decir también que no iniciaron como oportunistamente durante la etapa del mundial, sino que Trump sangat la Coordinadora tersinggung secara Nacional de personal Trabajadores de la Educación adanya del protes-protes Ministerio yang dilakukan y también las di madres buscadoras se han WhatsApp, movilizado durante años solicitando bahwa protes-protes justa ini solución a sus demandas. kok bisa terjadi di WhatsApp. Particularmente a las madres buscadoras no les dio respuesta. Ella sostiene Tapi kita lihat bagaimana aksi tersebut sudah memobilisasi banyak orang, que tienen nexos incluso con dan uno de ini los yang cárteles penting untuk mexicanos situasi yang ada que saat afirman ini. que están financiadas por la derecha, Bahkan los partidos de saat derecha ini juga conservadora aquí en punya México, lo hubungan cual dengan creo particularmente que es injusto que se partai sayap considere a kanan todas las víctimas de dan desapariciones forzadas lainnya. como un movimiento totalmente Maka agak político kurang de fair derecha, kalau porque hay muchas personas que sí seperti están itu, buscando bahwa a sus dia juga adalah familiares korban en este situasi dan país. sistem, Y que bueno, es terutama una dari lástima que gerakan la sayap kanan presidenta haga este tipo de declaraciones. No yang las saat recibió y no ini les respondió nada.
Sería la respuesta. Jadi sangat memalukan Muchísimas bagaimana gracias, Frida. Gracias por tu presiden saat respuesta. ini Vamos a ir a la siguiente pregunta que está tidak dirigida bisa al moderador. membangun perlawanan yang lebih keras lagi. Terima kasih, Frida. ¿Cuáles son las opiniones y el sentir y los movimientos Pertanyaan sociales selanjutnya en yaitu Venezuela? Existen, la pregunta es, apakah ada hay otra por acá que nos han enviado y dice, kenapa en este momento de selalu crisis, ada apakah ada en este gerakan momento di de crisis de Venezuela Venezuela por el tráfico de atau narco, opini publik ¿de qué yang manera saat ini muncul di masa krisis pudiéramos atau apakah ayudar y dan apoyar apalagi melihat más? situasi krisis yang terjadi pasca Gracias, gempa kemarin dan kita Samuel. bagaimana kita bisa Por mendukung eso, dan membantu la kalian lebih jauh pregunta, lagi. ¿qué se puede hacer Jadi ada dua hal yang para akan saya katakan dari dua hal tersebut. Satu, apa yang bisa kita lakukan terremoto untuk y las merespon gempa di circunstancias Venezuela en Venezuela? dan Primero, situasi di por sekitarnya. supuesto, ayudar Pertama, directamente a las víctimas del terremoto. kita bisa membantu secara langsung korban dari gempa. Región sumamente, ha sido una región sumamente poblada. Es difícil porque Dan di beberapa daerah yang sangat padat ini sangat sulit de la población karena 60% dari populasi han estado allá hampir semuanya son de esa zona costera, de esa parte. En lo dan particular, dari yo situasi puedo di ayudar pinggir a laut los tersebut, miembros de mi familia porque apalagi fue di masiva 4 dari el anggota keluarga terakhir di situ no solamente yang como dijo Malcolm, dan karena 5.000 personas, ada gempa yang sangat besar sino se teme que haya unas 20.000 dan personas menurut kita desaparecidas, que eso podría llegar a 25. saat ini masih ada 20.000 lebih orang yang hilang Es realmente impresionante y bueno, dan lo que se pueda 3-5.000 orang bahkan sudah mati atau lewat karena gempa. desde el punto de Jadi apapun yang bisa kamu lakukan, de institusi yang kamu de galang, las heridas, por supuesto. atau ada bantuan lain yang bisa. Con respecto a la pregunta, la primera pregunta, ¿cuál era, Samuel? Sí, muchas gracias. Kalau bisa merespon ke pertanyaan pertama, terima kasih. ¿Cuáles son las opiniones y el sentir y el movimiento Pertama pertamanya itu adalah apakah ada sentimen atau opini rakyat untuk membangun gerakan di sana? Dan kalau memang ada, nah mereka tidak berusaha. Tiene mucho que ver con la última, el último slide que puse en la presentación. We are in the situation of wait and see. Eso es principalmente lo que hay. Esperar, ver qué es lo que pasa, cómo es la respuesta oficial de nuestros líderes, de nuestra cúpula, dari pihak-pihak kita, central del Partido Socialista, a di ver pusat dónde llega esta di mana necesidad de acuerdo, esta necesidad y esta presión de acuerdos para ver. Pero en cualquier momento, como lo dije y lo enfaticé, la revolución es del pueblo. Bagaimana saya menekankan pentingnya Los líderes Revolusi son Venezuela representantes de ese sentir popular. Eso es importantísimo saberlo. No es que, como el caso de Siria, lamentablemente cambiaron seperti y ya hubo un intento, ya las personas se quedaron yang tranquilas diri saja dan terlihat de alguna manera una respuesta popular. kalem, Eso no puede pasar en Venezuela y no va a pasar. tidak terlalu banyak respon dari mereka. Ya es una generación como Cuba tiene ya casi 3 generaciones Ini juga punya bangsa seperti Kuba yang saat ini de un camino socialista. Eso lo tiene Cuba, eso lo está teniendo Venezuela. Venezuela ya vamos por comenzando berbagi pengalaman masa lalu sebagai negeri yang pernah revolusi sosialis bajo principios socialistas dan y no untuk va a cambiar. generasi di masa depan yang Por eso es que
sigue siendo Yang importante no kalau solamente presiden la tadi, ayuda, no solamente entender, sino la cooperación constante con los grupos de base, con los grupos de base en Venezuela y también, por dan supuesto, con sus harusnya kita líderes, menyadari bahwa con ada kerjasama el, dengan gerakan akar rumput di el Venezuela alto gobierno akan en memperkuat el posisi Congreso Venezuela o sendiri. Parlamento en Venezuela. Es importante hacerlo, pero sin dejar de lado el contacto con la gente de base Ini allí. Puedo dar berarti bahwa yang un kita progresikan testimonio. Hay una camarada yang tidak boleh en Filipinas lepas daripada que está divisi akar trabajando, rumput viajó precisamente el día del terremoto, no pudo llegar, llegó 2 días después y dan está hari di mana trabajando terjadi en yang este momento en gempa los grupos de tersebut, base para ver el sentir popular y ver la respuesta que tahu tenemos bagaimana ante la amenaza kita untuk imperialista que está koordinasi lain. sobre Venezuela. Perfecto, muchas gracias, compañero Lobo. Terima kasih, Definitivamente Chan nuestra Bobo, solidaridad untuk por penjelasannya. la pérdida de tu familia. Dan Es un dolor muy grande, sin lugar a duda, y del pueblo venezolano, ¿no? Un abrazo muy fuerte y gracias por compartirlo con nosotros. Eh, la otra pregunta es una pregunta para México y Venezuela. Ustedes lo pueden intinya juga, contestar de la manera que lo consideren. Dice, oh, ¿existen actividades antiimperialistas reales, no simbólicas, efectivas y dari sostenidas apotek dan dari sobre pusat el presiden, terreno en México y Venezuela que cuenten con el apoyo de data, Rusia o China, más allá del comercio habitual misalnya y las entregas dari Cina, puntuales de ayuda humanitaria? pertama adalah untuk pemberian. Si quieres, Frida, empezar y tal vez terminamos con el compañero Richard. O compañero Richard, ¿quieres empezar? Sí, sí, claro. Sí, hay esos trabajos de base que se están haciendo con los grupos solidarios, grupos revolucionarios en Venezuela. Em, Hay algo que es muy particular en Venezuela. Digo muy particular no porque sea único en el mundo, no, sino que define al camino socialista, es los grupos o consejos comunales. Ellos siguen trabajando desde antes, desde después del 3 de enero e igual desde Mereka antes terus bekerja del 24 dari de julio. sebelum dan sesudah Se sigue trabajando los grupos comunales, los consejos comunales 3 son Juni los que distribuyen comida, dan distribuyen dewan-dewan todo ini lo que terus es la bekerja parte untuk de las rifas. mendistribusikan makanan A ellos es que el alto gobierno dan segala consulta para logistik lo que estaban haciendo ahorita. Les digo algo muy, muy puntual. dan Hay pemerintahan mucha langsung damage berkonsultasi dengan homeless dewan-dewan en Venezuela porque dan las banyak casas se korban cayeron. Las casas, dan edificios se orang-orang yang cayeron. tidak memiliki rumah. Cerca de 1.000 edificios en toda la región se cayeron. Imagínense 1.000 edificios Sekitar con 1.000 1.200 apartamentos. Así es la situación. Y los grupos, los consejos uh, comunales son los encargados de hacer las listas de dan quién necesita casa, dewan-dewan quién ini necesita yang atención médica, quién necesita ayuda para que el gobierno proceda así. bertanggung jawab Eso es un dan poco lo que se selalu está trabajando mencari ahí. tahu Se siapa están yang haciendo membutuhkan censos, se bantuan están haciendo trabajos. agar Ya pemerintahan bisa merespon. se está trabajando desde ya. De hecho, una anécdota Dan mereka bekerja pada level itu. solidaria dentro de este mare magnum, dentro de esta arremetida de la desinformación y propaganda mala, que el 2% solamente de los edificios que se cayeron eran los construidos por Dan hanya Rusia, por Vietnam, por uh, Irán.
hechos por el gobierno en conjunto con nuestros aliados. Solamente el 2%, 98% fue de privado de los años 70, Hanya 60, 80, 2% yang pero esa es la situación. Se sigue diterima trabajando dan con lo privado. 98 Quizás, y ahí sí hay que decirlo, de una manera hmm, tímida en lo que es el discurso público. Todos los venezolanos nos pusimos alegres cuando vimos finalmente el comienzo de la ayuda humanitaria de Irán, de Rusia y de China. Algo así como que, dan bueno, no rakyat estamos Venezuela solamente cukup puas las dengan fuerzas bantuan internasional militares dari que tenemos con Iran otros contohnya. amigos y aliados, incluso Eh, no Kita solamente juga de los memiliki gobiernos. La gente sekutu-sekutu de dari Venezuela negara-negara está lain. ayudando, son las que Dan están bantuan ini tidak hanya dari pemerintahan, y son las que están tetapi trabajando bahkan realmente. dari Eso es rakyat un ke poco rakyat lo que puedo decir yang con respecto mendukung a dan Venezuela yang y memang bekerja. bueno, Latinoamérica. Itu Bolivia yang es bisa un saya ejemplo. En Ecuador katakan lo mismo, aún untuk Venezuela. cuando Dan di hay Bolivia, ayuda de Ecuador, dinero, el pueblo es el que está eh, tramitando y haciendo las cosas para el meskipun progreso de la nación. pemerintahannya itu bersayap kanan, Muchísimas gracias, compañero Richard. tapi Para rakyatnya terus membantu finalizar con satu este sama lain segmento de preguntas dalam y situasi respuestas, seperti itu. porque el tiempo nos está quedando Dan corto. Frida, Muchas gracias. apabila Sobre la pregunta, Anda ingin sí hay menyelesaikan segmen organizaciones y ini, agrupaciones sociales, uh, activistas, pertanyaan adalah que han impulsado protestas aquí en el territorio mexicano, en la Embajada de Estados Unidos, que exigen el cese a apakah ada la organisasi-organisasi intervención en yang la Franja de Gaza, el cese telah de la mendukung guerra, pero ciertamente no sabemos, no son, o más bien lo que sabemos es que no son impulsadas o apoyadas sobre ninguno de los bloques económicos que mencionaban sobre China o Rusia, sino que son expresiones muy particulares de México y apakah del ada movimiento social acá. Y bueno, esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, Frida. Gracias por las respuestas. Hemos cerrado esta respuesta al terima segmento de kasih preguntas y Frida. respuestas. Agradecemos enormemente la participación de todos los que han estado, de todas y todos los que han estado presentes Sesi tanya en este jawabnya, escenario. Nos deja terima kasih mucha partisipasi semuanya. información, pero sobre todo nos deja mucho compromiso y muchas tareas para continuar nuestro trabajo en pro de la lucha antiimperialista en América Latina y demandar las agresiones del imperialismo, los saqueos y el dominio Terima kasih económico terus que quieren berjuang imponer en nuestros untuk países. mendukung El perjuangan seminario nos dejó anti-imperialisme claro que el imperialismo di estadounidense continúa siendo di la principal Latin fuerza de Amerika opresión y saqueo en la melawan región, aunque su hegemonía penjarahan enfrenta desafíos. Los tres ponentes, Malcolm, dan Frida y nuestro agresi. compañero Richard, Meskipun coincidieron en que hegemonia pese a sedang las menghadapi conquistas de cada banyak país, el denominador rintangan común es la lucha de los pueblos por su soberanía frente a un sistema que dan busca perpetuar y meskipun kita consolidar el memiliki imperialismo beberapa estadounidense, pero perbedaan, no solo, kita sino punya se articula con potencias secundarias como Canadá y mantiene a países con gobiernos progresistas como México en una situación de uh, dependencia musuh yang sama. económica. Venezuela, por su Dan parte, se vio imperialisme AS itu involucrado tidak bekerja en la sendiri, lucha antiimperialista, tetapi sigue siendo memiliki una batalla de sekutu supervivencia. seperti Los Kanada. ponentes coincidieron en que la única salida para la región es la unidad y la construcción de alternativas Dan soberanas, perjuangan rompiendo anti-imperialisme con los mecanismos de saqueo y control que impone Washington y sus aliados. Ante la creciente agresión y saqueo imperialista, debemos redoblar nuestro esfuerzo para unir nuestras karena luchas, tekanan ini, construyendo un amplio penjarahan movimiento antiimperialista contra el penjarahan enemigo común de imperialisme, los pueblos del mundo, dan el kita harus imperialismo merespon dengan estadounidense. Debemos seguir memperluas fortaleciendo la gerakan URS anti-imperialisme para convertirla en una fuerza untuk que melawan genera imperialisme impacto, AS
kita harus terus lanjut menguatkan ILPS agar kita menjadi kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Dan melanjutkan perjuangan kita untuk sosialisme secara global, dan kita ingin melanjutkan Con este espíritu hemos lanzado la campaña Liberen a los Migrantes, todos los trabajadores unidos, campaña junto a organizaciones internacionales de migrantes menghadapi y al agresi Congreso dan Internacional de Mujeres y Migrantes Internacional para construir menghadapi agresi dan penjarahan imperialis yang semakin intensif ini, kita harus meningkatkan upaya kita untuk menyatukan perjuangan kita dengan membangun gerakan anti-imperialis yang luas melawan musuh bersama rakyat dunia, imperialisme AS. Kita harus terus kita harus terus membangun ILPS agar benar-benar menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan untuk mewujudkan persatuan anti-imperialisme dan demokratis yang luas di negara kita dan di seluruh dunia. Dan pada akhirnya memajukan perjuangan menuju sosialisme. Saat kita menjalankan kampanye ILPS 25 untuk menghormati warisan Liga dalam membangun persatuan rakyat ini selama 25 tahun terakhir, kita harus ingat bahwa persatuan ini didasarkan pada pembangkitan solidaritas dan dukungan yang terus untuk perjuangan rakyat kita. Dalam semangat inilah kami meluncurkan kampanye bebaskan para migran atau Free the Migrants. Semua pekerja bersatu, semua buruh bersatu atau All Workers United berkampanye bersama ILPS, bersama International Migrants Alliance, IMA, International Women's Alliance, IWA, dan Migrante Internasional untuk berkontribusi dalam mengatasi serangan neoliberal dari kapitalis monopoli yang bertujuan melemahkan dan memecah belah gerakan buruh. Mereka telah menyalahgunakan pekerja migran sebagai buruh migran sebagai kelas bawah dari kelas buruh di berbagai negara di seluruh dunia dengan mensistematiskan diskriminasi terhadap mereka dan merampas hak dan upah yang sama dengan buruh lokal yang pada akhirnya menurunkan upah semua pekerja. Kapitalis monopoli mengadu domba pekerja migran dan pekerja lokal menggunakan taktik pecah belah seperti Venezuela. Itulah mengapa penting bagi kita untuk membangun solidaritas sejati antara pekerja buruh migran dan buruh lokal sehingga mereka dapat bersatu. Terima kasih semuanya.